Shalom, perkenalkan nama saya Novalia Marbun dengan NIM 190101227, Prodi Pendidikan Agama Kristen dari Grup G semester 4. Saat ini saya akan melakukan wawancara tentang permasalahan yang dialami oleh remaja dalam mata kuliah Pak Remaja yang diampu oleh dosen kami, Bapak Adrianus Nababan. Baiklah, di sini saya akan memulai wawancara saya, yaitu dengan kasus seorang remaja yang mendapat bullying dan kekerasan fisik yang fatal dari teman sekelasnya di sekolah. Dengan korban dengan inisial nama G, umur 12 tahun. Baiklah, saya akan memulai wawancara saya. Shalom, Dek. Shalom, Perkenalkan, nama kakak Nova. Hari ini kakak akan melakukan wawancara tentang kasus yang pernah kamu alami, permasalahan yang pernah kamu alami, yaitu kasus bullying dan kekerasan fisik. Oke, boleh kita mulai wawancaranya? Boleh, Kak. Baiklah, di sini saya akan memberikan pertanyaan yang pertama, yaitu apa permasalahan yang kamu hadapi? Boleh kamu ceritakan, Dek? Permasalahan yang saya hadapi saat saya duduk di kelas 4 SD sampai kelas 6 SD, saya mengalami kekerasan kontak fisik serta juga tekanan dari kata-kata kepada saya yang bisa disebut kata sekarang itu adalah pembulian. Iya. Oke, menurut kamu apa itu sebenarnya bullying dan tindakan apa saja yang bisa digolongkan sebagai bullying? Bully itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak terhadap temannya. Ya. Dan tindakan yang dilakukan itu, tindakan kekerasan bisa melalui kontak fisik dan bisa juga melalui kata-kata atau bisa dibilang pembulian mental. Oke. Selanjutnya, menurut kamu apakah hal itu wajar atau sampai mana hal itu bisa dikategorikan masih wajar? Pembulian adalah hal yang tidak wajar dan kategori untuk pembulian itu tidak ada, karena apapun itu yang bersifat menyakitkan adalah hal yang tidak wajar. Iya. Oke. Selanjutnya, bagaimana teman-teman kamu melakukan tindakan atau kekerasan fisik itu terhadap kamu? Boleh kamu ceritakan, Dek? Baiklah, saya akan menceritakannya, Kak, tapi sebelumnya saya akan menceritakan bahwa saya adalah pindahan juga. Oh iya. Yang dimana saya kelas 1 sampai kelas 4 semester 1 itu berada di Pematang Siantar, tepatnya di Nagahuta. Iya. Selanjutnya saya pindah dari kelas 4 semester 2 sampai kelas 6 semester 1 itu berada di Pekanbaru. Lalu kelas 6 semester 2 itu saya berada di Siantar, tetapi di Tanah Jawa. Jadi kasus pembulian saya dibully itu di saat saya kelas 4 semester 2 di Pekanbaru sampai ke kelas 6 semester 2 di Tanah Jawa. Jadi yang di Pekanbaru ini pembulian yang dilakukan kepada saya yaitu di mana saya dikejar-kejar sama teman-teman saya. Itu berjarak kira-kira 2 km. Saya dikejar-kejar sendiri? Ya, saya sendiri dan mereka rame-rame. Mereka menggunakan sepeda motor, sedangkan saya sampai harus lari-lari. Dan sampai saya akhirnya tersesat saat itu. Sepanjang jalan tidak ada yang melihat? Sepanjang jalan mereka orang-orang melihat di situ adalah mereka bermain-main. Kami bermain-main seperti itu. Terus selanjutnya mereka juga memberikan kata-kata yang sangat kasar kepada saya. Yang mereka mengatakan saya perempuan murah. Dan maaf kata Kak, mereka juga mengatakan saya lentik saat itu juga. Lalu saat kelas 4 itu saya sudah memakai kacamata. Dan mereka pun mengambil kacamata saya serta mempatahkannya. Saat kacamata saya baru, seperti itulah Kak, berulang-ulang kali hingga akhirnya rusak dan saya pun pindah dari Pekanbaru ke Siantar. Nah, di kelas 6 semester 2 ini yang berada di Tanah Jawa, disinilah saya mendapatkan pembulian yang bagi saya sangat luar biasa, karena mereka sangat melakukannya itu bukan melalui kata-kata, mereka diam, tapi mereka melakukannya dengan kekerasan fisik, yang dimana
saat pembelajaran olahraga Iya. mereka melemparkan tongkat bola kasti ke Sama kamu? belakang saya Ke punggung? ke punggung saya Iya. sampai akhirnya saya terjatuh dan saya di situ sudah seperti rasanya pingsan gitu, tapi saya masih bisa melihat teman-teman saya dan masih merasakan rasa sakit yang ada di badan saya, di mana bola kasti itu dilemparkan berulang-ulang kali sampai mereka tertawa, dan setelah itu saya tidak sadar apa-apa. Besoknya mereka membuat permen karet di rambut saya sehingga saya akhirnya harus potong Potong rambut, dan itu sangat pendek saat itu. Hmm. Lalu mereka menggunting rok saya sampai akhirnya saya terlihat short gitu. Saya memakai short itu terlihat. Hmm. Lalu setelah itu mereka menghancurkan semua buku-buku saya, dan saat ujian mereka mematahkan papan ujian saya. Nah, setelah selesai ujian tertulis, akhirnya karena saya ujian tertulis berada di ruang guru Kak, hanya 1 hari di ruang kelas. Setelah itu Untuk saya menghindari berada mereka? saya tidak menceritakannya, tapi guru-guru percaya di situ, kepala sekolah saya percaya bahwa saya saat itu pintar, bisa dikatakan pintar, jadi mereka takut bahwa mereka mencontek punya saya. Oh iya. Kini saya 2 hari ujian di ruang guru. Setelah ujian berakhir, kami masuk dalam ujian praktek. Nah, disinilah Kak akhir dari semuanya, yang dimana mereka membuli saya dengan cara satu kelas membuat tali di leher saya. Mereka memaksa saya supaya tali itu berada di leher saya. Ada yang megang tangan saya, ada yang megang kaki saya, bahkan ada cowok yang memeluk saya di saat itu supaya saya tidak bisa bergerak dan agar tali itu bisa masuk ke leher saya. Saat sudah masuk ke leher saya, mereka pun akhirnya menarik tali itu dan menyeret-nyeret saya. Anda diperlakukan seperti Ya. maaf kata seperti binatang. Iya benar, seperti binatang yang sedang lagi bermain-main tarik-tarikan. Mereka menarik saya sampai akhirnya saya hampir kehilangan nafas saya. Saya tidak bisa bernafas di saat itu karena saya udah merasa kesakitan. Nah, ketahuanlah di situ karena bercak merah Di leher? di leher saya karena agak ada sedikit berdarah. Iya, memar itu ya. Ya, memang seperti itu Kak. Jadi setelah itu mak tua saya, kan saya tinggal di tempat mak tua saya, melihat Keluarga. kejadian itu ya di tempat keluarga saya, melihat leher saya seperti itu, dan mereka memaksa saya untuk bercerita, dan akhirnya saya menceritakan semuanya. Nah, disitulah keluarga saya datang, orang tua saya datang, dan orang tua saya mengambil tindakan, di mana orang tua saya mengancam kepala sekolah, dan kepala sekolah tidak ingin nama sekolah itu hancur karena orang tua saya Tercemar. ingin mengatakannya di publik. Iya. Akhirnya kepala sekolah saya saat itu memanggil polisi, dan polisi lah yang saat itu bertindak untuk kasus tersebut. Oke, jadi kamu mengalami tindakan bullying itu dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Iya Kak. Selama 3 tahun kamu mengalami itu. Iya Kak. Menurut kamu pribadi, apa latar belakang atau alasan mereka melakukan itu terhadap kamu? Jujur Kak, saya juga tidak tahu apa latar belakangnya, karena itu terjadi begitu saja. Gimana itu terjadi di saat saya awal masuk di saat itu. Kamu waktu masih murid baru begitu? Iya, saya murid baru. Pindahan. Seperti itu. Dan di waktu kelas 6 SD juga di Tanah Jawa baru masuk, saya sudah mulai ada dibully seperti itu, tapi masih mereka pembuliannya ringan masih ya. Seperti mereka sering meminta uang saya. Lebih parah ketika kamu di Pekanbaru? Di Tanah Jawa. Oh, di Tanah Jawa? Iya. Oke. Menurut kamu bagaimana tindakan bullying ini berdampak dalam kehidupan kamu? Mungkin secara mental pasti ada dampaknya, bisa kamu ceritakan? Dampak dari pembulian itu terhadap saya, yaitu saya dimana sangat merasa ketakutan. Iya. Saya takut dengan seseorang karena saya merasa bahwa saya sebentar lagi akan dibunuh.
seperti itu. Dan saya juga takut untuk membuat kesalahan kepada teman saya, hingga saya harus selalu berusaha bagaimana teman saya nyaman kepada saya. Saya selalu merasa saya tidak ada gunanya di dunia. Saya merasa bahwa saya itu wanita yang sangat buruk dan Trauma seharusnya berat tidak dilahirkan, seharusnya seperti itu. Oke. Apakah kamu bisa menceritakan bagaimana lingkungan tempat kamu tinggal pada saat itu? Mungkin tempat tinggal kamu itu kenakalan remajanya cukup besar, atau bagaimana pergaulannya tidak baik seperti itu. Ya Kak, sebenarnya di Pekanbaru itu adalah pergaulan remajanya sangat tidak baik, yang dimana saya pernah mendapati sebuah remaja yang ketangkap oleh masyarakat, di mana mereka melakukan aksi ngelem bersama. Iya. Nah, di Tanda Jawa juga seperti itu. Oke. Apakah kamu pernah menceritakan ini kepada orang tua kamu atau orang-orang terdekat kamu, atau bahkan pihak sekolah mungkin, atau meminta pertolongan atau perlindungan terhadap mereka? Saya tidak pernah melakukan itu karena saya diancam. Jika saya Oleh siapa? Oleh para yang membuli saya, Kak. Jadi kalau saya memberitahukan kepada orang, saya bisa dikatakan dibunuh seperti itu. Bahkan ketika leher kamu diikat dengan tali, kamu tidak menceritakan itu? Tidak, karena itu ketahuan karena keluarga saya melihat bercak di leher saya. Bagaimana reaksi orang tua kamu atau orang-orang terdekat kamu setelah mengetahui bahwa kamu mengalami kekerasan fisik di sekolah? Tentunya orang tua saya sangat sedih, di mana mereka salah memasukkan saya. Jika bisa dikatakan mereka memasukkan saya ke dalam neraka. Jadi orang tua saya sangat marah, dan itu sebabnya orang tua saya memberikan dan meminta sebuah keadilan kepada saya dan hukuman untuk mereka. Dan pihak sekolah tidak mengambil tindakan seperti itu? Pihak sekolah mengambil tindakan, di mana sebenarnya Kak, mau ambil tindakan juga ke pihak sekolah tidak bisa. Kenapa? Karena ujian sudah selesai. Jika mungkin ujian tidak selesai, libur. Ya Setelah sudah libur. sejarah kejadian itu libur juga belum itu ujian dilakukan, mungkin mereka tindakannya mereka tidak bisa ikut ujian satu kelas, karena memang yang melakukan itu satu kelas. Jadi tindakan yang bisa dilakukan adalah dari pihak berwajib, yaitu orang tua melakukan hukuman kepada si anak, tapi mereka harus dibimbing gitu. Jadi ada bimbingan dari pihak berwajib dan mereka kena sanksi. Oke. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu mengalami dan ketika kamu mengalami kejadian tersebut? Perasaan saya sangat sedih, saya sangat merasa hancur, dan saya selalu merasa ketakutan. Dan saya selalu rasanya ingin saya berada, ya Tuhan manggil saya gitu. Seperti putus asa. Iya, seperti putus asa. Pada saat itu apakah kamu tetap percaya kepada Tuhan atau tetap mengandalkan Tuhan begitu? Saya tetap percaya kepada Tuhan, saya tetap berdoa, saya selalu meminta kepada Tuhan Kak supaya saya keluar dari zona itu. Oke. Jika saat ini kamu berada di masa ketika kamu mengalami bullying tersebut, apa tindakan yang seharusnya kamu lakukan kepada pelaku? Tindakan yang harusnya saya lakukan adalah dimana saya harus tegas dan lebih berani untuk melawan, dan jangan terlalu takut untuk melakukan sesuatu. Jika saat ini kamu memiliki teman atau orang-orang sekitar kamu yang mengalami kasus yang sama, apa yang ingin kamu katakan kepada mereka atau yang kamu lakukan terhadap mereka seperti itu? Ya, saya ingin katakan tetaplah andalkan Tuhan, dan selalulah berdoa, serta tindakan yang saya akan lakukan, yang dimana
saya akan berusaha menolong, Mm-mm. bahkan itu harus dilaporkan ke pihak berwajib. Berwajib. Saya akan menolong. Oke. Mungkin kamu punya pesan yang ingin kamu sampaikan kepada para pelaku bullying? Kepada para pelaku bullying, apapun yang kalian lakukan, Mm-mm. baik bully, tekanan terhadap mental ataupun Baik, terhadap fisik, mohon janganlah dilanjutkan. Iya. Kalian tidak tahu bagaimana perasaan orang yang kalian bully itu. Ya, Kalian tidak tahu. mentalnya dirusak. Ya kak, kalian tidak tahu betapa hancurnya dia dan betapa dia ingin bebasnya. Dan kalian harus tahu Mm-mm. bahwa jika kalian menyakiti seseorang, Mm-mm. maka Tuhan juga yang akan menyakiti kalian lebih besar dari apa yang kalian perbuat. Jadi mereka juga memiliki hak untuk bahagia. Mm-mm. Anda juga memiliki hak untuk bahagia. Maka jangan pernah Anda membuat kebahagiaan mereka tidak ada lagi. Seperti itu kak. Apa pesan atau nasihat yang mau kamu share kepada para korban bullying? Mungkin ada untuk menguatkan mereka. Pesannya yang saya ambil dan saya berikan, biarlah jika Anda saat ini sudah dibully, biarlah itu menjadi pembelajaran dan menjadi pengalaman, serta itu menjadi patokan untuk Anda menjadi orang yang kuat dan orang yang untuk sukses. Dan tetaplah andalkan Tuhan, serta tetaplah terus berdoa, dan jangan pernah berpikir bahwa Kamu tidak sendiri. kamu tidak sendiri karena Tuhan ada bersamamu. Iya. Oke, Dik, terima kasih untuk ceritanya, sudah mau berbagi cerita dengan kami. Kamu sangat kuat, saya salut, dan tetaplah semangat. Dan di sini kakak punya beberapa solusi untuk menanggulangi beberapa masalah remaja, yaitu bullying dan kekerasan fisik seperti yang kamu alami. Yaitu yang pertama, kamu bisa melaporkan kepada orang yang sudah dewasa dan dapat dipercaya untuk melindungi kamu, terutama kepada orang tua, guru, maupun orang-orang terdekat kamu. Bagaimanapun, orang yang menjadi korban bullying memiliki hak perlindungan dan keadilan. Jadi jangan pernah merasa takut, berbicaralah kepada orang tua, bahkan bila perlu kepada pihak yang berwajib. Yang kedua, kamu harus berani dan percaya diri, karena semakin kamu lemah, maka pelaku akan merasa senang dan mengintimidasi kamu. Yang ketiga, lebih baik menghindari kontak fisik dengan para pelaku, karena pelaku akan sangat suka mengganggu kamu, apalagi jika berani melakukan kekerasan fisik. Itu bisa membahayakan nyawamu sendiri. Yang keempat, bersifat cuek kepada pelaku, karena jika kamu meladeni para pelaku bullying, itu akan semakin direspon oleh mereka. Jadi sebaiknya kita menyibukkan diri atau melakukan hal-hal yang positif, karena semakin kamu menyibukkan diri dan tidak meladeni mereka, mereka akan semakin kehabisan akal untuk mengganggu kamu. Yang kelima, bertemanlah dengan orang-orang yang dapat kamu percaya. Banyak bergaul, jangan suka menyendiri, dan bila perlu berteman dengan orang-orang yang memiliki pengaruh positif di sekolah kamu, misal ketua OSIS, orang-orang yang bisa memberikan perlindungan terhadap kamu. Dan yang keenam, kamu harus lapang dada, sabar, dan memaafkan para pelaku. Biarlah Tuhan yang membalas perbuatan mereka, karena jika kita menyimpan dendam dalam hati, itu bisa mencemari hati kita, pikiran kita, dan semakin membenci mereka. Alangkah baiknya jika kita belajar untuk memaafkan, berdoa, dan mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena jika kita berserah dan mengandalkan Tuhan, kita pasti akan diberkati dan disertai. Oke deh, di sini kakak juga punya beberapa ayat Alkitab untuk menguatkan kamu, yaitu tertulis dalam Ulangan 31 ayat 6 yang berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau." Dan selanjutnya dalam Mazmur 34 ayat 17-19 yang berkata, "Apabila orang-orang benar itu berseru-seru,
maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Selanjutnya dari Matius 5 ayat 24 sampai 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Selanjutnya dari Amsal 14 ayat 21 yang berkata, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Dan yang terakhir tertulis dalam Mazmur 138 ayat 7, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku, terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Jadi apapun yang menjadi kendala atau pergumulan, tetap menyerahkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan belajarlah untuk memiliki hati yang lapang, belajar memaafkan, mengasihi. Biarlah Tuhan yang akan membalas segala perbuatan jahat yang kita terima. Biarlah kita selalu melakukan hal-hal baik, hal-hal yang positif, dan jauh dari hal-hal yang seperti itu, karena doa orang benar pasti akan Tuhan dengar. Oke, terima kasih atas kerjasamanya, Dek. Demikianlah wawancara kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Atas kesalahan kata kami mohon maaf. Terima kasih, shalom.